Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan berkaitan dengan pergerakan perkembangan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya atau ke open mainnet. Di sini banyak sekali beragam informasi yang terus bertebaran, terutama setelah Core Team mengumumkan informasi resmi ya mengenai roadmap, dan disitu juga banyak sekali mengenai pencapaian fitur-fitur baru yang diusung oleh Dr. Nicholas dan Cheng Diovan. Kemudian juga akan dipersiapkan fitur-fitur khusus untuk menyambut daripada fase open mainnet ya. Kemudian di sini untuk open mainnet sendiri belum ada tanggal yang resmi dari Core Team, dan itu juga sangat terpengaruh oleh faktor eksternal dan juga faktor internal ya daripada kalangan komunitas. Kemudian di sini admin membuka daripada Twitter PXChange yang sangat aktif dan rajin sekali memberitakan berkaitan perkembangan Pi Network step by step. Disebutkan di sini Cheng Diovan mengatakan kepada seluruh ruang cryptocurrency, KYC ini pada dasarnya adalah kontribusi dari Pi Network. Kemudian di sini kita semua termasuk para pionir di dunia, mari kita lebih bersatu sebagai komunitas dan mempercayai proyek ini. Intinya di sini untuk daripada Dr. Nicholas ya dan juga Cheng Diovan ini bisa dikatakan memberikan semacam informasi kepada kalangan pionir semuanya di seluruh dunia agar percaya kepada Core Team, kepada proyek Pi Network ya, terutama berkaitan dengan masalah KYC yang memang masih belum selesai, dan juga kontribusi daripada para validator ya yang sudah lolos KYC untuk segera bisa memvalidasi pionir-pionir yang belum melakukan KYC. Kemudian di sini mudah-mudahan suatu hari nanti KYC akan melayani seluruh ruang kripto, perusahaan besar dan massa di komunitas Pi. Intinya di sini memberikan semacam informasi berupa gambaran dan harapan secara singkat ya mengenai proses KYC yang diharapkan agar segera menjangkau ke dalam KYC massal ke seluruh pionir-pionir, bahkan juga KYC untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan Dr. Nicholas juga berkata, akhirnya kami telah merancang Pi untuk memecahkan semua masalah ini, dan kami bertujuan agar Pi memiliki jangkauan dan juga distribusi yang luas di dalam jaringan sosial besar yang mengakui Pi, dan juga dengan cara ini memungkinkan munculnya utilitas yang nyata. Pi akan disambut oleh seluruh dunia dalam waktu dekat. Nah, ini adalah informasi yang cukup mantap sekali ya. Jadi akan disambut dalam waktu dekat. Apakah akan ada semacam KYC massal atau fitur baru yang akan coba ditawarkan oleh pihak Core Team? Nah, di sini juga ada semacam video singkat ya daripada Cheng Diovan. Kemudian di sini juga ada video singkat berikutnya berkaitan dengan Cheng Diovan dan juga Dr. Nicholas ya. Nah, ini cukup menarik sekali. Kemudian di sini intinya adalah masalah KYC masih menjadi masalah pokok yang paling dasar sekali yang belum terselesaikan hingga hari ini. Banyak sekali kalangan komunitas yang belum mendapatkan KYC, bahkan juga ada yang pending ya, mangkrak di dalam persetujuan, dan juga banyak sekali yang belum termigrasikan ke dalam saldo mainnet, termasuk admin pribadi di sini juga masih belum memiliki saldo available balance. Kemudian di sini kalau kita lihat perkembangan Pi Network step by step ya melalui saluran PXChange. Nah, di sini juga disebutkan di negara Tiongkok ya atau di negara Cina, berbagai toko termasuk pengecer makanan dan juga peralatan rumah tangga telah menerima cryptocurrency sebagai bentuk pembayaran. Langkah maju di era web 4.0 ya, ini mewakili lompatan inovatif pemikiran kreatif dalam industri mata uang kripto yang melayani individu dari seluruh pionir. Jadi di sini untuk pergerakan perkembangan Pi Network ya, terutama dari Cina, Tiongkok itu cukup masif sekali. Tapi di sini ya untuk Cina sendiri sangat support sekali mendukung harga konsensus global 314.159 atau 1 Pi 4,7 miliar. Apakah benar-benar bisa realistis atau tidak? Yang pasti ya kita tinggal ikuti saja pergerakannya. Dan di sini juga dikomentari oleh Pi Network Exchange ya, Tiongkok adalah kekuatan dunia, komunitas Pi mereka adalah yang terbesar di dunia yang menunggu untuk meledakkan bom waktu jedor. Jadi di sini sekali lagi komunitas Cina sangat kuat sekali. Bisa dikatakan ini adalah salah satu kekuatan terbesar ya dalam komunitas Pi Network ada di negara Cina. Kemudian juga ada semacam kekuatan baru yaitu dari Korea Selatan yang juga memiliki komunitas yang cukup mantap sekali ya dan memiliki intelijensi yang cukup tinggi ya dengan node nomor 1 di dunia. Nah, di sini kalau rekan-rekan lihat di dalam PXChange ya banyak sekali memberitakan informasi setiap jam. Jadi rekan-rekan juga bisa untuk mempelajari secara mandiri. Pi Community memang terus berkembang dan juga berkembang pesat setiap hari di seluruh dunia.
dunia usaha dan individu menciptakan ekosistem fisik mungkin jarang melihat proyek dengan komunitas kripto yang begitu besar atau antusias. Kemudian di sini untuk Pi Network memainkan peran yang sangat diperlukan dalam kehidupan setiap orang. Ini adalah nilai kemanusiaan yang tidak dapat dicapai oleh proyek yang lain. Kemudian di sini kami sedang dalam tahap akhir persiapan menuju ke Open Mainnet. Sekali lagi di sini memberikan motivasi kepada kalangan pionir semuanya di seluruh dunia ya untuk terus menambang dan melakukan mining project cryptocurrency Pi Network. Nah, di sini juga ada semacam foto-foto screenshot yang menggambarkan daripada kalangan komunitas dari berbagai mancanegara termasuk yang ada di Malaysia. Kemudian juga pasti ada yang ada di Korea ataupun di Indonesia. Jadi di sini dengan menggunakan cryptocurrency Pi Network ya yang jangkauannya itu terdesentral Web 3.0, jadi bisa diakses oleh seluruh orang di seluruh dunia dengan teknologi blockchain ya. Tentu saja di sini memberikan dampak kemudahan untuk setiap orang di seluruh dunia dalam hal mengakses cryptocurrency terutama Pi Network. Kemudian nanti ketika sudah resmi listing ya atau sudah resmi untuk Open Mainnet, tentu saja bisa dibuka untuk firewall dan rekan-rekan bisa melakukan belanja mungkin dalam skala internasional ya, lintas batas, lintas negara atau cross border, dan itu masih dalam tahap yang bisa dikatakan ya akan menuju ke arah sana. Nah, kemudian di sini kalau Pi Network dibanding-bandingkan dengan Bitcoin, tentu saja di sini adalah salah satu perbandingan yang ya cukup menarik sekali ya untuk kita bahas. Dan Pi adalah mata uang pertama yang mempopulerkan blockchain untuk setiap orang, setiap rumah dan setiap sudut perkotaan hingga pedesaan ya. Dari 4 benua di sini core team akan terus menyebarkan pengetahuan tentang Pi Network ke dalam universitas-universitas besar. Tidak hanya Universitas Stanford, Harvard, kemudian juga ada Berkeley, California, tetapi juga banyak universitas lain di seluruh dunia. Kemudian di sini visi dan misi Pi melampaui imajinasi kita, benar-benar tidak bisa dihentikan. Sekali lagi di sini berkat daripada pemikiran Dr. Nicholas Cheng Giovan dan juga core team yang lainnya. Kemudian di sini mengapa core team masih belum bisa menentukan untuk tanggal resmi Open Mainnet ya? Apakah di sini memang sangat besar sekali untuk project Pi Network sehingga tidak bisa menentukan untuk Open Mainnet? Dan sebesar apa ekosistem Pi Network itu sendiri ya? Apakah benar-benar harganya itu bisa menembus 4,7 miliar untuk satu koin Pi-nya? Meskipun di sini untuk total supply-nya itu ada banyak sekali ya, 100 miliar koin. Dan kalau rekan-rekan bandingkan dengan koin cryptocurrency yang sudah listing sebelumnya, dengan supply seperti tersebut ya, itu mustahil untuk harganya sangat tinggi ya. Bahkan Bitcoin sendiri itu supply-nya hanya sekitar 21 juta saja dengan harga kurang lebih di kisaran 500 juta rupiah. Nah, kemudian di sini kita coba sedikit dihargakan tentang keputusan core team yang memang tidak menetapkan tanggal resmi untuk Open Mainnet. Ini memang disengaja sehingga fokusnya adalah pada penyampaian dan juga pembangunan ekosistem yang berkualitas tinggi dan juga teruji secara menyeluruh sambil tetap memperhatikan lingkungan eksternal yang berubah dengan cepat dan tidak bisa diprediksi ya. Jadi yang dimaksud lingkungan eksternal adalah lingkungan pasar market ya, yang bisa mempengaruhi stabilitas harga di dalam bursa atau market, seperti faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan dari dalam, yaitu adalah faktor dari dunia luar, misal seperti terjadi peperangan dan lain sebagainya yang menimbulkan ketidakstabilan ya dalam hal demografi ekonomi. Kemudian di sini juga bergantung pada suatu jumlah besar faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan. Jadi ini sangat jelas sekali. Artinya di sini untuk Open Mainnet bisa terjadi kapan saja jika ekosistem dan semuanya itu berjalan dengan lancar. Ya, kita tinggal ikuti saja pergerakan step by stepnya. Semoga core team benar-benar bisa serius dalam mengembangkan proyek Pi Network. Komunitas akan menjadi pusatnya. Core team menyerukan pionir untuk mengembangkan ekosistem internal ya, seperti toko, kemudian juga bisa menggunakan pembayaran dengan menggunakan koin Pi dan juga konsensus komoditas. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan bagaimana dengan pendapat rekan-rekan masing-masing, nanti bisa ditulis saja dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.